Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rika Krishna ST MT, yang terhormat Ibu Wulandari ST, yang terhormat Bapak Samsul Anwar SIP selaku staf dagang pemberdayaan koperasi, yang terhormat Bapak RT Syahruddin SOS, yang terhormat Ibu Rosalina, yang terhormat segenap anggota koperasi. Pagi hari ini kita akan melaksanakan rapat anggota yang ke-8. Adapun susunan acaranya: 1. Pembukaan, 2. Doa pembukaan, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Majulah Koperasi, 4. Sambutan, 5. Penutup. Baiklah, pembukaan kita awali. Kita sudah mulainya, dan sekarang kita menginjak acara yang kedua, yaitu doa pembukaan. Kepada Bapak Mujino kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu para anggota sekalian, marilah kita sama-sama berdoa untuk mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga rapat kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Karena Engkau Zat yang Maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Pada saat ini kami hadir bersama yang Engkau berkahi dengan rahmat dan taufik-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah segala kegiatan koperasi yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya bagi kami dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan meningkatkan perekonomian bagi keluarga besar Kredit Kopdit Sejahtera. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang mengundang murka-Mu, serta sinarilah hati kami dengan nur hidayah-Mu. Limpahkanlah nikmat dan karunia-Mu agar dapat menata hari esok yang lebih baik lagi. Ya Allah yang Maha Agung, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, rasa persatuan dan kesatuan, rasa cinta kasih ukhuwah Islamiyah, agar kami tetap terjalin utuh. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan kami, ampusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Majulah Koperasi. Hadirin semua dimohon berdiri. Hiduplah tanahku
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Terima kasih event yang akan kita dengarkan. Semoga apa yang kita dengarkan benar-benar menginspirasikan kita semua. Sambutan yang pertama kepada Ibu Roslina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rika Krisna STMT, yaitu Kabid Pemberdayaan Koperasi Kota Palembang, yang didampingi oleh Bapak Samsul Anwar SIP, Staf Bidang Pemberdayaan Koperasi. Yang terhormat Bapak Lurah Sukabangun, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wulandari. Yang terhormat Bapak RT 42, yaitu Bapak Sahrudin, Sarjana Sosial. Yang terhormat teman-teman pengurus dan pengawas Kopdit Sejahtera, serta Bapak Ibu anggota Kopdit Sejahtera yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa berkat ridhonya kita semua yang hadir saat ini diberikan kesehatan yang baik dan dapat melaksanakan RAT ini di awal tahun 2023. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih
terutama kepada Dinas Koperasi Kota Palembang yang selama ini telah membimbing kita, termasuk pelatihan-pelatihan selalu melibatkan kita sebagai pesertanya. Begitu juga kepada seluruh anggota Kopdit Sejahtera yang selalu setia dan memenuhi kewajibannya dengan baik, baik itu menabung maupun mengangsur di Kopdit Sejahtera ini. Walaupun beberapa tahun terakhir ini kita semua dilanda bencana COVID-19, tapi untuk urusan koperasi semua tidak melalaikan tugasnya, dan itu kami apresiasi semuanya, sehingga koperasi kita tidak mengalami penurunan. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, para peserta hadirin yang saya hormati, saya akan sampaikan secara singkat perkembangan Kopdit Sejahtera untuk tahun buku 2022. Aset per 31 Desember 2022 yaitu dari mulai tahun 2021 itu 5.552.346.363 rupiah menjadi 6.035.989.183 rupiah. Jadi di sini ada kenaikan yaitu 443.642.820 rupiah. Sedangkan anggota sekarang 662 orang. Jadi dikurangi, kita agak berkurang karena ada yang keluar sekitar 71 orang. Ini pada umumnya atas kemauan sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan mereka untuk terus ikut. Kalau memang tidak bisa mengangsur, ya sudah atas kemauan sendiri, minta dilepaskan dengan tabungannya. Itulah antara lain. Sedangkan kredit macet kita masih kurang dari 1%, setengah persen, yaitu 0,3% dengan jumlah 15.072.000 rupiah. Namun kita tetap bangga dengan hasil yang kita capai saat ini. Mudah-mudahan ke depan Kopdit Sejahtera lebih maju lagi. Amin. Demikianlah kata sambutan singkat dari saya. Saya ucapkan selamat mengikuti rapat anggota tahunan Kopdit Sejahtera yang ke-8. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ruslina. Berikutnya sambutan kepada Bapak Lurah Sukabangun atau yang mewakili Ibu Wulandari SE. Kepada Ibu Wulandari SE kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa berkumpul di sini. Dan tak lupa salawat dan salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sehingga kita mendapat syafaat untuk di akhir yaumul hisab. Yang terhormat Bapak yang mewakili dari Dinas Koperasi Kota Palembang, yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Koperasi Sejahtera, yang saya hormati Pak RT 42, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para anggota Koperasi Sejahtera. Pertama-tama saya mau memohon maaf Pak Lurah seyogyanya mau hadir di acara ini. Berhubung beliau ada kegiatan lain, maka beliau menunjuk saya untuk mewakili beliau berada di sini. Saya selaku dari pihak kelurahan mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya untuk hadir di sini. Kami sangat
senang dengan adanya koperasi ini. Semoga dengan adanya koperasi ini dapat membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat sekitarnya pada umumnya, serta bisa berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas perekonomian penduduk di Kelurahan Sukabangun ini. Dan untuk memperkokoh perekonomian kita setelah pasca terjadinya COVID-19 kemarin. Mungkin itu saja kata sambutan yang singkat dari saya. Apabila lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SE yang telah memberi kata sambutan. Berikutnya sambutan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang atau yang mewakili dan sekaligus membuka acara resmi rapat yang ke-8 ini, Koperasi Kredit Sejahtera, kepada Bapak Rika Trisna ST MT, kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Yang kami hormati Lurahan Sukabangun, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wulandari Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Bapak RT 42 Pak Jarudin, Sarjana Sosial. Yang kami hormati Ketua dan anggota pengurus serta Ketua dan anggota Badan Pengawas Kredit Sejahtera. Yang kami hormati para anggota Koperasi Sejahtera yang sempat hadir pada siang hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridho izin kita berkesempatan hadir dalam rangka rapat anggota tahunan yang ke-8 tahun buku 2022 Kredit Sejahtera ini. Sebelum menyampaikan kata sambutan, perkenanan kami menyampaikan permohonan izin Ibu Kepala Dinas tidak dapat hadir pada saat ini karena pada saat yang bersamaan ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Bapak Ibu, rapat anggota tahunan itu merupakan amanat undang-undang. Rapat anggota tahunan harus dilaksanakan oleh Koperasi. Jadi ini merupakan tanggung jawab pengurus Koperasi untuk melaksanakan rapat anggota tahunan ini. Rapat anggota tahunan yang dilaksanakan di bulan Januari ini sebenarnya Bapak Ibu sudah merupakan satu prestasi. Jadi tidak mudah untuk melaksanakan rapat anggota tahunan di awal tahun. Sebenarnya secara aturan rapat anggota tahunan itu disarankan untuk tidak melebihi 6 bulan setelah tutup buku, jadi sampai bulan Juni. Tapi alhamdulillah Koperasi Kredit Sejahtera ini dapat melaksanakan di awal tahun, yaitu masih di dalam bulan Januari. Jadi ini sebenarnya juga merupakan salah satu prestasi bagi pengurus Bapak Ibu. Di dalam rapat anggota tahunan paling tidak ada 2 hal yang dibahas. Yang pertama pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Yang kedua pembahasan masalah rencana anggaran biaya dan pendapatan Koperasi. Jadi Bapak Ibu anggota Koperasi yang berbahagia, jadi manfaatkanlah rapat tahunan ini sebagai sarana berkomunikasi, sarana berdiskusi dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggota tahun-tahun berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, rapat anggota tahunan menyeratkan kekuatan utama pada organisasi Koperasi adalah anggotanya.
Jadi Bapak Ibu, maju mundurnya koperasi itu dominan ada pada anggotanya. Jadi keaktifan anggota bertransaksi, keaktifan anggota untuk membayarkan kewajiban itu sangat mempengaruhi kinerja koperasi. Jadi kalau tidak KT yang minjem, tidak, dan yang minjem juga bayarnya males, nah alamat koperasi itu tidak akan berkembang. Jadi sekali lagi keaktifan anggota sangat mempengaruhi kemajuan koperasi tersebut. Hadirin peserta harapan yang berbahagia, pemerintah Kota Palembang tahun ini banyak kegiatan-kegiatan untuk pengurus dan pengawas koperasi. Jadi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Harapan kita COVID ini tidak ngulang lagi Bapak Ibu, sehingga kegiatan-kegiatan kita bisa kita laksanakan sesuai rencana. Nah kemudian perlu juga di dalam pengelolaan koperasi ketegasan para pengurus. Jadi ketelitian agar tidak banyak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu, salah satu hambatan di dalam melaksanakan rapat anggota tahunan itu belum lengkapnya atau tahapannya pembuatan laporan keuangan. Nah tahun ini Dinas Koperasi Kota Palembang ada kegiatan bagi pengurus koperasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Mungkin nanti untuk koperasi sejahtera mungkin bisa kita libatkan. Mungkin itu Bapak Ibu harapan kami, harapan anggota tahunan ini dapat terlaksana dengan baik. Gunakan sekali lagi ini sebagai sarana komunikasi antara anggota, pengurus, dan badan pengawas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan rapat anggota tahunan ke-8 Koperasi Kredit Sejahtera secara resmi kami buka. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rika Trisna STNT yang telah memberi kata sambutan dan sekaligus membuka rapat pagi ini. Yang bisa saya petik adalah kita diajak untuk aktif sebagai anggota, aktif di dalam koperasi ini untuk kemajuan dan menjadikan sumber manusianya. Dan terakhir adalah kita hendaknya komunikasi yang aktif dan komunikasi yang terus-menerus untuk kemajuan. Kritik dan saran pasti kami terima. Baik, acara berikutnya kita tutup sejenak dan akhirnya kami mohon untuk Bapak undangan dan Ibu undangan yang lain, kami silakan untuk masuk di ruangan ini. Ya, foto bersama dulu, foto bersama. Oke, semuanya kamera Bapak. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3 cek. Belum. Kasih video. Sekali lagi. 1, 2, 3 sekali lagi. Cek. 1, 2, 3. Boleh kasih bebasnya. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Video belum. Anggota tahunan akan segera kita lanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Mohon diperhatikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, para anggota Koperasi Kredit Sejahtera yang saya hormati.
Sekarang kita akan menginjak pada acara laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2022. Kita lihat bersama-sama pada halaman 1 tentang susunan acara. RAT ke-8 tanggal 29 Januari 2023. Langsung pada room 2 yaitu acara RAT. Yang pertama, penentuan quorum RAT yang ke-8. Berdasarkan anggaran dasar 45 pasal 15 ayat 1, rapat dapat dilaksanakan apabila yang hadir 50% per 1 dari jumlah anggota aktif. Nah, untuk jumlah anggota kita sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 662 orang. Terima kasih. Sedangkan absen yang saya terima, anggota yang hadir 333 orang. Ditambah dengan mandat, yang memberikan mandat itu sebanyak 58 orang. Jadi ini sudah memenuhi quorum kita untuk melaksanakan rapat anggota tahunan yang ke-8 tahun buku 2022. Bagaimana Bapak Ibu? Langsung kita sahkan saja ya. Karena sudah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat ke-8 tanggal 29 Januari 2023. Iya. Selanjutnya kita akan mengesahkan tata tertib RAT ke-8 29 Januari 2023. Kita lihat bersama-sama pada halaman 3. Pada halaman 2. Langsung kami persilakan Bapak Ino untuk membacakannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya bacakan tata tertib rapat kita hari ini, yaitu 1. Status dan pelaksanaan rapat. Rapat yang diselenggarakan adalah rapat anggota tahunan Koperasi Kredit Sejahtera tahun buku 2022. Rapat ini merupakan kekuasaan tertinggi sesuai dengan AD kita, Anggaran Dasar bab 5 pasal 16 ayat 1. Rapat diselenggarakan hari ini, hari Minggu 29 Januari 2023. Tempat pelaksanaan di Jalan Brigjen Dr. Haji Nusmir, Lorong Swadharma, nomor 3574, RT 42, RW 06, Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang, 30151. Landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bab 6 pasal 22 sampai dengan 26. Yang kedua, Anggaran Dasar Kredit Sejahtera bab 5 pasal 15 ayat 1. Tujuan rapat memenuhi kewajiban seperti tadi Bapak Kepala Dinas bilang, kita memenuhi kewajiban sesuai dengan undang-undang dan juga sesuai dengan anggaran dasar kita. Fungsinya apa? Mempertanggungjawabkan segala kegiatan pengurus dan pengawas tahun buku 2022. Yang ketiga, nanti kita akan mengesahkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun buku 2023. Hak dan kewajiban peserta.
Jadi kalau nanti ada peserta yang ingin bertanya, silakan tunjuk jari dan nanti akan difasilitasi oleh moderator. Cara berbicara dalam rapat hendaknya singkat, jelas, dan sopan. Yang kedua, setiap anggota mempunyai hak bicara. Syarat pengambilan keputusan, seperti tadi Ibu Ketua bilang, kita sudah memenuhi quorum, lebih dari 50% sudah hadir dan yang memberikan mandat, yang hadir dan memberikan mandat sudah memenuhi quorum. Yang kedua, keputusan rapat anggota sedapat mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Jadi ini pemilihan suara terbanyak dari yang hadir. Pengunjung, peninjau, serta calon anggota mempunyai hak bicara tapi tidak memiliki hak suara. Calon anggota kayaknya tidak ada. Lalu keempat, pimpinan sidang. Ini sudah ada di depan pimpinan sidang, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua pengawas. Yang kelima, selama rapat anggota tahunan berlangsung, yang memimpin sidang adalah ketua pengurus, didampingi oleh bendahara dan sekretaris atau yang ditunjuk oleh sidang. Yang keenam, notulen rapat anggota dikoordinir oleh sekretaris. Nah, demikian ini aturannya, tata tertib rapat anggota tahun ini. Bisa disepakati ya Bapak Ibu? Baik, kita sahkan. Oke. Selanjutnya, yaitu pengesahan berita acara rapat tahunan ke-7 tanggal 30 Januari 2022. Jadi rapat kita tahun lalu yang mana isinya ini adalah sambutan-sambutan, kemudian penentuan rapat, tata tertib, lalu kemudian pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, dan diakhiri dengan pukul 11 dan kita tunggukan 5 hari untuk menerima tanggapan dari anggota KKS. Lalu kemudian yang lain-lain kita telah menyetujui, baik itu tata tertib, susunan acara, dan juga berita acara RAT, serta pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, serta pengesahan program kerja dan rancangan anggaran pendapatan belanja tahun buku 2022. Kemudian penutup. Saya kira ini cukup ya. Cukup Bapak Ibu? Oke, kalau gitu kita langsung tanda tangan dari anggota. Ya. Tanda tangan di sini ya. Enam. Ya. Tahan dulu Bu, tahan dulu Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.